Hai Troopers, selamat datang kembali di segmen Blunder Pejabat Publik bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Riri Wardani, dan di segmen ini seperti biasa kita akan membahas mengapa pejabat publik atau figur publik pada umumnya penting untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Betul sekali, dan di segmen ini tentunya ya kami ini tidak bertujuan untuk menyudutkan siapa saja ataupun menyalahkan pihak-pihak tertentu, tapi justru kita mau meluruskan nih mana yang baik dan juga mana yang benar dari sisi public speakingnya. Dan supaya tentunya terutama kalau isu-isu yang memang sebenarnya harus diluruskan, jangan sampai malah orang-orang malah salah ya mengartikannya gitu. Nah, jangan lupa untuk kamu yang ingin belajar supaya bisa public speaking dengan lebih baik dan juga tampil serta bicara dengan percaya diri, untuk subscribe YouTube channelnya Speakul Indonesia dan juga nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru kami. Betul, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah isu yang sepertinya ini ya menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya adalah salah. Nah, ini di mana sebagian atau sebagai pejabat publik kok justru malah menormalisasikan tentang pembulian ataupun memang pelecehan seksual tuh Riri. Oke, benar. Banyak banget kita dengar akhir-akhir ini ada statement dari Betul. pejabat publik yang kesannya membiasakan hal yang judulnya pembulian itu. Nah, tapi kita lihat dulu cuplikan beritanya berikut ini. Pemirsa, aksi begal payudara di Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi telah memeriksa korban dan terduga pelaku kasus perundungan dan pelecehan di Komisi Penyiaran Indonesia. Wah, itu benar-benar sangat disayangkan sekali ya. Statement itu keluar dari mulut para pejabat publik yang intinya adalah sebenarnya statement itulah yang sebenarnya kita cari, para media cari untuk dikutip dan ditayangkan di media-media. Betul, mungkin mereka lupa kali ya bahwa pejabat publik itu kan bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka, apa yang mereka ucapkan pasti akan jadi perhatian dari masyarakat. Jadi harus hati-hati banget tuh. Kenapa sih sebenarnya mereka bisa dibilang salah dalam memberikan statement ini, Tas? Banyak sekali ya yang mereka intinya adalah mereka salah memberikan statement-statement itu. Pertama nih misalnya di kasus yang kita lihat bahwa memang pelecehan seksual gitu ya, pelecehan seksual yang mereka mencium anak yang bukan anaknya, tapi dibilang si pejabat publik adalah itu bukan Hal yang biasa, hal yang gitu. biasa, bukan pelecehan seksual. Bagaimana kalau misalnya dia ditempatkan menjadi posisi di orang tua itu gitu. Betul, itu penting banget menempatkan diri di posisi sebagai si korban gitu, atau keluarga si korban pasti juga nggak mau kan kayak gitu. Cuma terus ada kasus-kasus lain seperti misalnya Kasus yang ini soal Wagub Jabar ya, menganggap kasus pembulian bullying itu adalah hal yang biasa. betul. Katanya Bahkan itu hanya candaan katanya. Betul, ya. hal bercandaan. Gimana kita bayangkan sebagai keluarga korban mendengarkan bahwa pemimpinnya, daerahnya gitu menganggap bahwa bullying itu sebagai hal yang biasa, pasti mereka akan merasa stres banget gitu karena merasa bahwa penderitaan anaknya tidak dianggap oleh pemerintah gitu. Dan bahkan kita juga harus merasa atau menganggap bahwa itu ya di posisi mereka, di posisi si Betul. korban, dan kita tentunya harus memberikan efek jera kepada para pelaku-pelakunya gitu. Betul. Jangan sampai karena mungkin ini anak kecil, ya kita memang harus menerapkan aturan-aturan itu dan hukuman sesuai dengan aturan yang untuk anak kecil. Jangan sampai menormalisasikan sesuatu hal yang salah, kita luruskan benar dengan kata-kata dari pejabat publik itu kan. Betul. Jadi setiap statement yang dikeluarkan oleh pejabat publik itu harus ada empatinya, terutama dengan kasus-kasus yang sensitif seperti ini, itu kasus yang menimbulkan korban, harus menimbulkan empati sehingga masyarakat juga melihat mereka memang perhatian kepada masyarakatnya, mereka perhatian terhadap kasus-kasus seperti ini, gitu kan. Ada juga nih soal polisi mengabaikan laporan dari karyawan KPI yang diduga mendapat perlakuan pelecehan seksual gitu. Betul, nah itu gimana ya bisa namanya mengabaikan laporan seperti itu gitu, padahal harusnya sebagai polisi itu kan bukan delik aduan ya, jadi begitu kejadian seperti itu sudah ada buktinya seharusnya bisa diproses. Nah, kita nggak tahu juga nih kenapa sampai hal itu tidak diproses dan diabaikan. Bahkan dia udah 2 kali kan datang untuk melaporkan itu dan tetap saja laporan atau istilahnya ya tanggapan dari polisi itu tidak diseriuskan gitu. Padahal kan
dia merupakan istilahnya korban. Ya, Boya kalau kita ngomong sekarang ya dicek dulu lah ya gimana latar belakangnya, apakah benar, apakah enggak. Kita harus berlindung kemana kalau misalnya pejabat publiknya Betul. sebagai polisinya itu justru malah nggak mendengarkan kata hati atau laporan kita gitu. Iya betul. Jadi sebagai pejabat publik juga harus hati-hati. Selain mereka harus merespon dari laporan warga, mereka juga harus hati-hati dalam mengeluarkan si statement itu. Betul. Yang penting adalah itu. Hati-hati ketika berhadapan dengan media terutama ya. Kita berbicara bercanda, cuma kalau menurut media itu adalah kutipan yang menarik, itu akan langsung naik ke media gitu. Padahal itu sebenarnya tidak pas untuk dibaca atau diketahui oleh masyarakat statementnya. Bahkan kalau misalnya pejabat publik bisa sih sebenarnya untuk hanya dari hati ke hati dengan media, mereka akan bilang bahwa ini off the record ya. Jangan dikutip, jangan diambil nih petikan quotes dia gitu. Nah, bisa sih melakukan hal seperti itu, cuman biasanya ya tetap kita harus hati-hati karena media mencari celah tuh. Mana statement-statement yang bisa di-angle-kan oleh mereka dan akhirnya menjadi berita yang wah dan panas banget. Iya betul, kan? apalagi hati-hati dengan clickbait juga kan. Betul. Mereka akan mencari statement-statement yang bagus nih kalau untuk sebagai judul di berita online. Apalagi ini kan ada judul nih, Gubernur Sumut ingin menyiapkan 1.000 wanita cantik untuk pelaksanaan PON. Itu dari judulnya aja kesannya kalau ada sosok yang istilahnya feminis gitu ya, mereka tidak mau tuh dari sisi sebagai wanitanya direndahkan, pasti itu udah jadi delik aduan juga bisa kan ya. Betul. Jadi dari beberapa kasus tadi yang sudah kita bahas, apa yang bisa kita kasih masukan kepada para pejabat publik? Tentunya harus hati-hati dalam berucap di media ataupun pada saat diwawancara. Karena ucapan itu bisa kita kutip dan kita naikkan ke media dan jadi berita yang hot. Betul, udah gitu tahan. Kadang-kadang orang kalau sudah ketemu media, ketemu mic, ketika konvers, nggak tahan tuh, pengen semua diungkapkan. Tahan dulu nafsunya Bapak Ibu ya. Jadi kita pikirkan dulu apa yang mau kita ucapkan. Kalau perlu kita diskusi dulu dengan tim kita. Kalau kita ngomong begini, salah nggak? Kalau kita ngomong begitu, salah nggak? Baru kemudian kita muncul ke publik, ke hadapan media untuk menyampaikan statement kita. Dan juga kita sebagai pejabat publik juga harus mewakili dari dua belah pihak yang memang kita istilahnya kita jadikan statement itu ya. Pada saat misalnya tadi ada korban, ada pelaku. Nah, kita harus menjadi orang yang mewakilkan keduanya, jangan hanya berat sebelah gitu. Betul, dan harus juga update terhadap isu-isu sensitif di masyarakat. Misalnya apa sih isu sensitif tentang perempuan, tentang anak, tentang Pelecehan gender, seksual, ya. pelecehan seksual, tentang agama. Jangan membuat statement-statement yang bisa nyerempet bahaya kalau kita bilang. Ya kan? Bahaya banget, karena kan itu ya lagi-lagi memang media mencari hal yang begitu seksi gitu dan akhirnya keluar dari mulut pejabat publik ya mau nggak mau ya tiba-tiba udah jadi viral. Apalagi kan zaman sekarang udah zamannya media sosial, zamannya YouTube gitu kan ya, gampang untuk memviralkan sesuatu itu. Betul. Luar biasa sekali ya Riri ya perbincangan kita, bener-bener luar biasa loh ini. Semoga tentunya bisa dipetik nih sama orang-orang yang memang membutuhkan si informasi ini. Betul, dipetik juga sama orang-orang yang pengen jadi pejabat publik. Lihat dulu, belajar dulu public speakingnya ketika sudah menjabat biar nggak salah ngomong kalau lagi sama media. Oke Troopers, itu tadi pembahasan kita untuk episode kali ini. Sekali lagi, video ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyalahkan atau menyudutkan siapapun. Hanya sebagai pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Speakul Indonesia untuk kamu yang ingin belajar soal Speakul Indonesia. Karena akan banyak video-video yang bermanfaat untuk kamu supaya kamu bisa belajar soal public speaking dan tampil lebih percaya diri. Betul sekali, dan jangan lupa ya untuk like video ini kalau memang kamu anggap bermanfaat. Tentunya share juga ke orang-orang yang perlu untuk menonton video ini. Siapa tahu kamu bisa memberikan manfaat dan juga membantu mereka. Jangan lupa follow kami di Instagram speakul.indonesia untuk mengikuti dan mengetahui kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Sampai jumpa Troopers, bye-bye. Sampai jumpa.